di berbagai kesempatan saya selalu mengatakan bahwa ya memang khilafah itu ajaran Islam. Terus saya suruh ngomong apa? Apa ini ajaran setan? Apa ini ajaran sesat? Kan tidak. Kalau ditanya oleh mahasiswa saya itu memang agak bingung gitu ya. Ketika ditanyakan tentang kalau dari sisi desiderata atau dari sisi ide itu Pancasila ada. Tetapi begitu ditanyakan persoalan realita, nah ini terus terang saya juga mengalami kebingungan dalam arti menjawab. Karena apa? Praktek atau realitanya itu memang bisa dikatakan jauh dari nilai-nilai yang sebenarnya dikehendaki. Pancasila itu dikatakan sebagai prinsip. Ya, prinsip itu nilai-nilai atau aspek moral yang seharusnya punya ini karakter yang sifatnya itu imperatif kategoris. Ya, imperatif kategoris artinya perintah yang sebenarnya tidak bisa ditawar. Aspirasinya tidak didengar. Kalaupun didengar tetapi tidak dipahami. Kalaupun dipahami tetapi tidak ditindaklanjuti. Nah, itu yang jadi masalah besar di situ. Nah, akhirnya rakyat memilih apa itu slogan Gojek itu. Ini bukan promosi ya. Slogan Gojek itu apa? Selalu ada jalan. Kan itu kan. Nah, jalan itu apa? Ya, jalan itu tidak lain adalah lukisan di dinding atau kita sebut dengan mural itu. Baik, saudara sekalian, kalau bicara tentang Pancasila, saya terus terang memang jadi bergidik juga ya, karena saya ini sudah mengajar Pancasila plus ya, filsafat Pancasilanya itu selama 24 tahun, jadi sudah hampir seperempat abad. Kalau misalnya tidak diberhentikan tahun 2018 ini sudah 26 tahun ini ya, jadi sudah seperempat abad, tapi saya memang diberhentikan untuk mengajar Pancasila ya, mata kuliah Pancasila dan juga filsafat itu sejak negara api menyerang itu ya. Jadi di tahun 2018 itu. Ya saya katakan begitu karena saya merasa on the track juga ya untuk menyampaikan Pancasila itu. Mulai kalau saya menyampaikan Pancasila itu kan ada 3 bagian ya. Yang pertama dari sisi historis, kemudian yang kedua itu dari sisi yuridis ketatanegaraan, dan yang ketiga itu dari sisi moral. Jadi ada 3 hal itu yang saya sampaikan atau bahan yang saya sampaikan itu. Tidak ada masalah. Nah, sedikit ada masalah ketika saya menyanggupi sebagai ahli gitu ya, yang diminta oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Waktu itu ada sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta Timur ketika HTI itu menggugat karena disebut badan hukumnya ya. Itu prinsipnya di situ. Lalu saya mengatakan bahwa mengajarkan, mendakwahkan khilafah sebagai ajaran Islam itu jelas ya, tidak dilarang ya. Itu karena itu ajaran Islam maka boleh didakwahkan, boleh diajarkan, boleh juga diterapkan kalau memang masyarakat itu menghendaki kan itu. Tapi selama itu ada catatan saya bahwa tidak boleh dilakukan secara pemaksaan, kekerasan, apalagi kok melakukan makar. Itu sudah saya batasi begitu. Tapi entah akhirnya juga saya terkena sendiri ya. Ya, tapi itu tidak ada masalah bagi saya, dan di berbagai kesempatan saya selalu mengatakan bahwa ya memang khilafah itu ajaran Islam. Terus saya suruh ngomong apa? Apa ini ajaran setan? Apa ini ajaran sesat? Kan tidak. Saya ya pura-puranya, ini 4 mazhab. Ya pura-puranya tahu itulah ya. 4 mazhab itu semuanya mengatakan bahwa mengakui adanya sistem kekhalifahan, dan bahkan itu adalah wajib untuk didakwahkan, bahkan untuk dilaksanakan. Itu pedoman-pedoman yang saya pakai. Bahkan ada buku dari Ummul Qura ya, di universitas di Mekah itu yang juga saya tampilkan bahwa ini loh. Wah, belum lagi persoalan buku dari Kiai siapa itu? Rashid ya, yang membuat fikih tentang Islam ya. Di situ juga disebutkan tentang sistem kekhalifahan. Nah, jadi prinsipnya dari situ saya memulai, dan artinya membuat tulisan-tulisan yang kritis karena memang
saya mendapati hal-hal yang kalau ditanya oleh mahasiswa saya itu memang agak bingung gitu ya. Ketika ditanyakan tentang kalau dari sisi desiderata atau dari sisi ide, itu Pancasila ada gitu ya. Tetapi begitu ditanyakan persoalan realita, lah ini terus terang saya juga mengalami kebingungan dalam arti menjawab. Karena apa? Praktek atau realitanya itu memang bisa dikatakan jauh dari nilai-nilai yang sebenarnya dikehendaki Pancasila itu dikatakan sebagai prinsip. Ya, prinsip itu nilai-nilai atau aspek moral yang seharusnya punya ini karakter yang sifatnya itu imperatif kategoris. Ya, imperatif kategoris artinya perintah yang sebenarnya tidak bisa ditawar. Ya, oleh penganut namanya moral itu gitu loh. Nah, itu kalau saya lihat kok dalam kenyataan justru semakin menjauh. Ini apa ini? Maka tadi saya katakan secara desiderata itu ada, tetapi secara realita itu tidak kita temukan. Nah, maka tadi kan mengutip pendapatnya Pak Pembah Sujiwo Tejo dan seterusnya itu, lu Pancasila ini gede gitu loh. Itu selalu ditanyakan, nah di mana itu ya? Nah, itu sampai kalau saya membaca raut wajahnya Mbah Sujiwo itu, waduh bukan main ya. Memang beliau aktor kondang betul ya. Pancasila ini gede gitu loh. Jadi sampai bolak-balik ngomong begitu. Nah, saya menyusun buku ini sebenarnya ada ya ini bukunya, tampilannya ini sekalian promosi ya, Mas Hosinuddin ya. Siapa tahu nanti ini laku 1 juta eksemplar kan hebat nanti ya. Iya. Jadi saya menulis buku ini sebenarnya terinspirasi pada satu mural ya. Mural itu lukisan dinding yang mengandung pesan kritis ya terhadap situasi dan kondisi kekinian. Ada mural yang ditulis di mana ini di Batu Ceper Tangerang ya. Anda mungkin masih ingat itu di Batu Ceper Tangerang itu ada tertulis ada satu dinding gitu, gambarnya muka yang mirip dengan Presiden Jokowi, kemudian ditulisi 404. Nah, padahal kan 404 itu simbol dari computerized yang berarti not found atau tidak ditemukan atau apa ya sulit untuk ditemukan, sulit untuk dilacak itulah ya, keberadaannya itu sulit untuk dilacak, bahkan tidak ditemukan itu. Nah, saya kemudian mencermati dari itu, dan kalau saya kaitkan dengan kritik sosial yang terjadi itu, saya kira memang masyarakat atau rakyat ketika menuangkan gagasannya atau mengekspresikan kegalauannya itu di dinding itu terasa sekali bagaimana nuansa hati ya, kegalauannya itu terasa sekali. Nah, ada dugaan rakyat itu merasa putus asa. Ya belum lagi akan ada tambahan lagi kan itu yang terkenal juga di misalnya di Bangil Pasuruan itu kan dipaksa sehat di negara yang sakit. Terus ada lagi yang cukup viral itu adalah Tuhan aku lapar. Jadi kalau kita lihat mural-mural semacam itu tadi saya katakan, loh ini kok betul-betul menggambarkan bagaimana rakyat itu merasa putus asa. Untuk apa? Menyampaikan aspirasinya melalui saluran resmi gitu. Maka terus menulis mural itu. Saluran resmi itu apa? Ya melalui wakil-wakilnya di Dewan Legislatif, juga termasuk pemimpin-pemimpin di daerah maupun pusat. Aspirasinya tidak didengar. Kalaupun didengar, tetapi tidak dipahami. Kalaupun dipahami, tetapi tidak ditindaklanjuti. Nah, itu yang jadi masalah besar di situ. Nah, akhirnya rakyat memilih apa itu slogan Gojek itu. Ini bukan promosi ya. Slogan Gojek itu apa? Selalu ada jalan. Nah, kan itu kan. Nah, jalan itu apa? Ya, jalan itu tidak lain adalah lukisan di dinding atau kita sebut dengan mural itu. Coba kita cermati mural itu yang tadi saya katakan sempat heboh itu. Saya berpendapat praktek kebijakan pemerintah negara itu lebih beraroma liberal kapitalis. Tadi sudah diuraikan banyak oleh Ustadz Saifullah ya.
yang juga apa? Bukan hanya sebatas itu, tapi juga tercemar ideologi sosialis komunis. Kita lihat bagaimana liberal kapitalistiknya ekonomi yang didukung dengan tadi ya hukum yang liberal, ya sifatnya juga kapitalistik itu ada KUHD, lalu ada Undang-Undang Cipta Kerja, ya kemudian juga persoalan harga PCR yang mencekik, yang mungkin juga katanya tidak nalar jika dibandingkan dengan negara lain. Dulu kan sampai ada yang 2 juta, 1,5, turun 1 juta sekian. Ketika saya ke mana itu Makassar itu masih 1 juta, 1.200.000. Kami berenam, Anda bisa bayangkan pulang pergi itu hampir 15 juta hanya untuk PCR saja. Nah itu contoh yang tadi saya katakan ini sangat liberal kapitalistik itu. Kita juga menyaksikan betapa represif dan diktatornya satu sistem pemerintahan itu yang dalam tanda kutip ya itu kaya atau terkesan ini ala komunis ya, terutama dalam penegakan hukum. Ya seolah-olah negara kita itu kan bukan negara demokrasi. Misalnya tadi sudah banyak disebutkan ini tentang apa? Penangkapan aktivis demokrasi, aktivis agama, ulama, ada tokoh masyarakat, kemudian juga kita saksikan ada extrajudicial killings, yang sebenarnya hal-hal semacam itu bisa kita lakukan, maksudnya kita selesaikan secara boleh jadi dengan restoratif justice misalnya. Maka dengan dua hal tadi baik dari sisi liberal kapitalistik maupun sosial sosial komunistik itu kita bisa bertanya, lalu kemudian Pancasila itu ada di mana? Atau kita mungkin kalau sebagai umat Islam boleh bertanya, kemudian juga bisa kita tanya, lalu religi namanya Islam atau boleh dikatakan mabda Islam itu ada di mana? Kita pun boleh bertanya begitu, bukan hanya bertanya soal Pancasila itu ada di mana, mengingat apa? Kita sadar betul bahwa negeri ini 87, sekian persen itu adalah Muslim. Terus ideologi Islam itu di mana kalau Anda mungkin tanya? Enggak hanya bertanya Pancasila ada di mana, tapi ideologi Islam kita di mana? Itu juga perlu ditanyakan. Nah, misalnya tadi yang saya katakan ada gambar mirip Pak Jokowi plus yang tadi angka 404 not found tadi ya. Itu maknanya apa? Kita bisa menangkap begini, di negara welfare state itu kan dikenal negara itu sebagai bapak yang pemurah, istilahnya itu negara benevolent. Yakni apa? Negara itu harus selalu sebagai bapak itu harus selalu hadir ketika rakyatnya itu menderita atau mengalami penderitaan. Jadi harus selalu hadir, berempati, bersimpati ya terhadap apa? Segala penderitaan rakyat. Nah, di masa pandemi yang ini sudah melanda ini waktu itu ya kalau kita lihat pesan moral ya dari maksudnya pesan moral dari mural tadi ya, itu seolah-olah kan presiden dan punggawanya itu apa istilahnya itu sering berteriak untuk penanganan pandemi dengan menggunakan dalil salus populi suprema lex esto. Jadi keselamatan rakyat itu adalah hukum yang tertinggi. Nah, apakah betul itu yang dijalankan demikian? Kalau tadi kita lihat fakta-fakta yang di lapangan memang ya seolah-olah ya terkesan itu negara atau dalam ini pemimpin tidak hadir. Nah, dalam hal ini rakyat merasa bukan itu yang dipraktekkan dan dijalankan oleh presiden dan para punggawa karena apa? Sebagian rakyat menilai bahwa justru keselamatan rezim atau dalam arti status quo ini adalah hukum yang tertinggi. Yaitu dimulailah bagaimana dulu penanganan pandemi sejak awal misalnya dengan penuh kebimbangan, kemudian banyak yang kontraproduktif, kontroversi, kemudian bagaimana ya banyak ya artinya kalau kita lihat itu memang seolah ya terkesan, saya menyatakan terkesan itu pemimpin itu tidak hadir. Apalagi ketika misalnya kita lihat ada berapa banyak itu, 3 jutaan atau mungkin lebih dari itu yang terpapar COVID-19 itu meninggal, dan bagaimana sikap para pemimpin kita untuk misalnya taruhlah mengucapkan bela sungkawa itu misalnya tidak bisa kesampaian itu. Itu yang dirasakan kalau saya menilai mural yang tadi dikatakan bahwa 404 not found itu. Nah, buku saya ini saya katakan memang
saya katakan bukan sebagai pledoi ya, saya katakan begitu, ini bukan sebagai pledoi atau pembelaan saya karena tadi saya dalam tanda kutip dipersekusi lantaran hanya mengatakan tentang ya perbedaan pendapat terkait dengan persoalan kekhalifahan ya, kemudian juga kehadiran saya di sidang PTUN Jakarta Timur itu ya, itu bukan itu, tapi saya ingin supaya para pembaca itu memahami Pancasila tidak secara salah. Maksudnya apa? Ya, memahami Pancasila itu bukan sebagai tameng atau alat untuk melegitimasi kekuasaan. Apalagi kok menjadikan Pancasila itu sebagai tadi, pernah disebut tadi ya, sebagai alat gebuk bagi lawan politik. Nah, saya juga mengatakan di sini Pancasila itu bukan jisim atau jasad yang disembah laksana dewa atau Tuhan, melainkan sebuah sistem prinsip. Tadi saya sebut ya, prinsip itu ajaran moral yang sebenarnya mempunyai karakter imperatif kategoris itu. Nah, kemudian saya juga menginginkan buku ini, artinya saya tulis demikian, ada 17 bab ini sekaligus sebagai bahan renungan. Supaya Pancasila juga bisa dibahas dalam konteks ideologi lain. Ya, apa? Ya, dihadapkan pada ideologi liberal kapitalistik, ideologi sosial komunistik, dan juga apa? Ideologi besar yang lain adalah ideologi Islam. Nah, sehingga kita memperoleh perbandingan mana yang terbaik, mana yang kalau kita lihat itu mulai dari fikrohnya bagaimana, mulai dari pemikirannya bagaimana, apakah ini sekuler, ini ateis, atau teis. Nah, tentu kita mestinya memilih ideologi yang teis. Yang ada dasarnya apa? Ada wahyu, ada hadis, ada ijtihad, dan seterusnya itu. Bukan berdasarkan hanya otak kesepakatan-kesepakatan manusia. Saya sering mengatakan bahwa semua ideologi ciptaan manusia itu potensi dying-nya atau collapse-nya atau bahkan the end of ideology itu jelas itu sangat potensial ketika apa? Ya banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, kenapa ideologi ini gampang untuk collapse, gampang untuk mati. Nah, oleh karena itu di buku ini memang saya mengatakan demikian ya. Ini sebagai proses untuk dialog. Kemudian jangan kemudian dikatakan, wah inilah tulisan orang itu kalau radikal itu macam ini. Ya, jangan begitu ya. Tapi kita harus memahami betul bagaimana menempatkan Pancasila itu secara baik, dihadapkan secara apa? Kita bisa melakukan istilahnya itu dekonstruksi. Ya, dekonstruksi terhadap apa? Terhadap Pancasila, kemudian dibandingkan dengan yang lain, ideologi liberal kapitalis, ideologi sosial komunis, termasuk ideologi Islam. Nah, kita sebenarnya percaturan tentang ketiga ideologi yang dihadapkan dengan Pancasila ini sudah panjang ya. Tetapi toh mestinya tidak boleh dikatakan selesai. Karena namanya diskursus itu selalu ada dan pada titik tertentu orang itu akan menjadi salah satu faktor ya, pendukung itu akan menjadi salah satu faktor apakah suatu ideologi itu bisa berlangsung atau kolaps. Nah, saya katakan di buku ini ada dua hal yang membuat sebuah ideologi itu bisa berlangsung survive atau tidak. Yang pertama adalah faktor objektif, yaitu mengenai kebenaran ideologi itu. Nah, kebenaran itu jauh ya, bukan hanya kebenaran nalar, tapi juga sampai kebenaran wahyu dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah persoalan pendukungnya secara subjektif, yaitu apa? Pemahaman pendukungnya, yang kedua ketaatan pendukungnya, dan yang ketiga dinamika pendukungnya. Kalau dua hal ini tidak bisa, tidak ada, taruhlah begitu ya, maka jangan heran kalau tadi ideologi itu hanya di tataran desiderata, sementara di realita itu not found. Termasuk Pancasila, ketika ini juga tidak bisa kita temukan dua hal itu, maka Pancasila akan dijamin not found. Tidak ditemukan dalam realita. Nah, jadi itu mungkin Mas Hosinuddin dan juga kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Kalau mau lebih jauh, ya silahkan
baca buku ini karena ada 17 bab ya. Nanti Anda kalau khatam saya jamin Anda akan akan bisa memahami ideologi-ideologi yang berkembang itu secara radikal, ramah, terdidik dan berakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.